Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah tazkirah bainal maghrib wa isya, malam arba, jamaah musalla Miftahul Jannah yang kami muliakan dan tentu semuanya dalam Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Nikmat senantiasa diberikan kepada kita. Nikmat saat ini kita sehat walafiat, lapang dan punya kesempatan. Walaupun dalam kondisi ya hari ini umat manusia ya seluruh alam ini berduka dengan kondisi yang masih belum menentu sampai kapan wallahu alam. Namun dalam suasana ini kita ya alhamdulillah masih mampu lagi melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab taat kita ini semuanya menyebabkan problema yang kita hadapi ini cepat selesai. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampaknya Ramadan kita tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan yang sudah kita lewati selama ini. Bahkan ini merupakan ya pengalaman kita ya yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang tua kita sebelumnya. Kenapa? Karena Ramadan tahun ini adalah dalam suasana wabah ya. Suasana wabah. Sehingga pemerintah yang bertanggung jawab atas kita ya sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengikuti teori-teori keilmuan dalam bidang pandemi ya. Bahwa cara memutusnya itu adalah seperti yang sudah dihimbaukan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan, membatasi hubungan, social distancing gitu ya, dan lebih banyak mengamankan diri di rumah, stay home. Namun kebijakan-kebijakan yang berjalan selama ini memang kelihatannya masih belum efektif. Nah, sekarang ditingkatkan status
wabil khusus Kota Banjarmasin. Kalau bicara Kota Banjarmasin mungkin kadang masuk ini hanya bukti ya. Tapi kalau ke tetangga itu biasanya Banjarmasin dan sekitarnya. Mungkin bagus juga ikuti itu. Sekarang status Banjarmasin akan memasuki PSBB katanya ya. Nah itu yang berskala besar ini. Jadi ada ketat dikit, ada peningkatan gitu. Makassar sudah berlaku sejak kemarin. Ya, Makassar sudah berlaku, Banjarmasin akan mengikuti tampaknya gitu. Atau apa itu? Ya tadi mengikuti teori-teori keilmuan di bidang ini. Dalam Islam sendiri ada ungkapan ya sederhana dalam maknanya itu virus itu seumpama api dan kitalah kayu bakarnya. Kan yang diserangnya manusia nih, yang mati bergelimpangan manusia nih. Tidak ada binatang dengan COVID ini. Ya kalau flu burung ya ayam kena ya, atau yang lainnya. Tapi ketika COVID ini sasarannya manusia. Lu lupa nih ungkapan sahabat Nabi ini. Jadi dikatakan wabah itu seumpama api dan kitalah kayu bakarnya. Kapan api itu barau, nyarap? Kalau kayu itu digunakan. Nah, kalau minyak bagi itu menyala. Jadi kalau kayu itu diteruputakan, nah nyala apinya, barau, babangat, wabahnya itu. Nah dari teori-teori itulah pemerintah memberikan semacam kebijakan-kebijakan begitu, dan wabah ini tidak terlihat dan tidak menggejala. Kalau pian salismaan ada gejalanya dulu, kanker ada gejalanya, asam urat ada gejalanya. Walaupun tingkat kematiannya katanya masih sekitar 2-3% saja. Tapi penyebarannya itu karena halusnya virus itu yang kayak spora itu berterbangan di udara, walaupun berterbangnya itu ya tadi antara manusia. Makanya disuruh kita bikin jarak. Nah Ramadan tahun ini persis, dan menurut analisis para ahli ya, khususnya di Indonesia, puncaknya itu Mei dan sampai pertengahan Juni di Ramadan ini. Kalau di Ekuador ya, di Ekuador yang kita lihat dari video yang viral itulah, itu puncaknya Maret April. Masya Allah, kalau kita lihat fotonya itulah bergelimpangan mayat itu. Jalan-jalan di rumah sakit sudah ada yang merawat, dokter lari sudah sanggup angkat tangan. Jadi yang mana pasien-pasien ke rumah sakit tuh mati dibiarkan begitu aja. Kada ada lagi nama awaki, fasilitasnya sudah kada ada, obat-obat yang perlu diasupan tuh kada ada, bahkan penerangan pun kada ada. Nanti lampu di rumah sakit, baju habis sudah. Akhirnya rumah sakit ditinggalkan oleh dokter dan perawat untuk menyelamatkan diri. Maka semua pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu mati, tidak ada yang mengurus. Itu kita lihat adalah mengeri orang itu. Nauzubillah. Nah, termasuk kebijakan terakhir yang kita dengar adalah larangan mudik. Jadi yang ulah tambah virus beredar itu mudik. Penyebarannya banyak di kota besar. Di kota-kota besar yang penduduknya itu macam-macam. Kalau kita lihat di kampung sementara ini, alhamdulillah tidak ada perubahan. Ulun awal-awal kebijakan ini kelok sadok, ya awal-awal kebijakan larangan Jumat pertama itu ulun kelok sadok. Ngapain kelok sadok? Menjemput mahasiswa KKN yang seyogianya mereka balik tanggal 20 April ini semalamnya. Cuma karena masalah virus ini oleh rektor
kembalikan sebelum waktunya, dijemput waktu itu. Nah, paksa kita naikkan, mendatangi lokasi-lokasi KKN itu untuk menjemput mereka sebelum waktunya. Kesana kita, artinya di kampung tidak masalah sebenarnya nih. Tapi jauh, nah, biasalah orang di kampung. Nah, tapi ketika pengalaman di Italia, ya, orang pada belikan ke kampung, tak ada gejala, tapi membawa virus, akhirnya masuklah virus ke kampung-kampung. Nah, itu ceritanya. Maka berdasarkan analisis itu, kebijakan pemerintah terakhir adalah larangan mudik. Kada boleh bulikan ke kampung, dan ini akan berlaku tanggal 24 sudah keputusan. Nah, khawatirnya nih beberapa 2 hari sebelum ini bulikan, kacau. Untuk apa itu memutus mata rantai tadi? Jadi sebelum masuk kita tentang Ramadan ya, apa yang sudah kita lakukan. Nah, termasuk kebijakan Ramadan yang lain. Ada sudah surat edaran ISE untuk hasil khususnya itu berdasarkan apa surat menyurat yang ada di atasnya itu dari Menteri Agama, dari MUI pusat atau sebagainya. Maka lahirlah surat edaran di Kalimantan Selatan yang ditandatangani pertama Ketua MUI Kalimantan Selatan Pak Hussein Laparin, 2 Kapten Kemenak, Kepala Kantor Kemenak Pak Haji Fahmi, dan Ketua Majelis Dewan Masjid, ya, Dewan Masjid DME, Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Selatan, Pak Gusti Rusdi Effendi. Dah diedarkan suratnya. Apa isi suratnya? Isi suratnya itu adalah menghimbau, mengarahkan ke masyarakat pertama tadi untuk menghindari kerumunan-kerumunan, perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis. Selain sudah menghimbau untuk tidak Jumatan, khusus Ramadan tidak ada sholat tarawih di masjid, tidak ada kulsum Ramadan, tidak ada pembelajaran seperti dulu ya. Apa itu pesantren Ramadan semacam itu yang selama ini ramai marak di Ramadan, tahun ini di semua tidak ada. Oleh sebab itu Masjid Raya Sabil Muqtadim pun menetapkan tidak ada tarawih di Sabilal Muqtadim, tidak ada kuliah subuh. Masjid Al-Jihad juga demikian. Disusul oleh masjid-masjid musala-musala lainnya, semingguan ini menerima surat pesan lewat WA, SMS, dan ada surat yang datang karena jadwal kita sudah bersusun. 6 bulan yang lalu jadwal Ramadan ini sudah bersusun, sebagai bagian kuliah subuh sudah bersusun, jadi diulun itu tiba 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, baik tarawih atau kuliah subuh. Dengan COVID ini semuanya batal, stabilo bos. Nah, kecuali sini belum membatalkan nih. Nah, itu. Yang lain sudah stabilo, nah membatalkan sudah. Tunggu aja lagi. Nah, ini. Jadi dampak surat itu tadi, ya, susul. Beberapa orang terima surat dari Landasan Kulit, dari Banjarbaru, dari sudah sejak awal Jumat, yang 4 Jumat yang lalu sudah juga membatalkan khutbah Jumat itu sampai tarawih ini. Nah, ini bedanya sedikit ya Ramadan kita dengan yang biasa. Nah, kita sendiri bagaimana nih menyikapi? Nah, tentu kembali kita mencermati kebijakan ini tentu tidak serta-merta ya. Mungkin kita menganalisis kayak kami misalnya di Tenaga, kita pertanyakan dulu ke Pak Aparat, ke pemerintah, wilayah kami ini wilayah apa? Merah kah? Kuning kah? Hijau kah? Nah, itu kan yang mau ke ahlinya dulu bertanya, jangan menganus orang lah kan, jangan mengarang-arang seorang kan. Masalahnya ini bahaya nih. Nah,
mengerikan dan menakutkan. Nah, lalu kalau memang masih memungkinkan dan jamaah bisa kita batasi dalam lingkup kita saja. Ini kalau dibatasi ini aja nah, kira-kira aman. Karena pembawa nih. Nah, pembawa itu mereka yang baru datang dari luar daerah. Itu pembawa biasanya. Kalau kita nanti kampung aja orang Loksado aja, nah, orang Kambuku di Kambuku aja itu udah mau. Nah, pas ada orang datang ke sana dari wilayah pandemik, dari Jakarta, Malang, Bandung, nah ini Makassar, nah inilah yang akan terjadi. Selama kita bisa membatasi, saya bilang tidak bisa dibatasi, al-jihad tidak bisa dibatasi. Nah itulah termasuk informasi, tidak tahu lagi ini kebenarannya, orang baca di koran, dikirimi potongan koran, Masjidil Haram sini nggak akan tarawih tahun ini. Itu. Jadi ada potongan koran yang dikirim ulun, sebuah pernyataan Masjidil Haram tahun ini tidak tarawih. Baru saja kawan ulun di Kemenak dibikin urusan haji, ditanya gimana kita tahun ini, kira haji gimana? Kemungkinan Indonesia tidak bisa berhaji tahun ini sementara. Info dari orang Kemenak ini. Kenapa Ji? Indonesia merah. Indonesia wilayah merah. Saudi tidak mengizinkan orang Indonesia masuk ke sana. Nah ini dulu, jadi bukan ini hanya merancangannya menata dulu kalau kawat. Sementara info sementara itu tadi. Nah ini ulun dengar, jadi luar biasa tahun ini dengan virus ini. Sehingga semua dengan kehati-hatiannya, hati-hati semuanya menyikapinya. Sampai ya tadi masjid-masjid besar kita di Banjarmasin itu sudah menyatakan libur dan ada jadwal. Nah kita melihat kalau sementara kita misalnya masih hijau dan jamaah dikendalikan, alhamdulillah hal tidak apa-apa. Namun kalau kita tidak bisa mengontrol sehubungan dengan tarawih, kita masih bisa menyikapi. Sebab cara Nabi, ya, cara sahabat tarawih itu sendiri tidak serta-merta harus di masjid musala. Nah, jadi artinya kalau kita lihat sejarah Nabi kan cuma 3 malam menunjukkan sunatnya itu tarawih, tapi mereka itu semuanya tarawih di rumah, bukan diumumkan pray lalu jangan. Salah itu kok. Ya, ini kalau diumumkan kita pray tarawih di masjid, ya pray sama sekali itu salahnya. Ini yang harus kita tekankan. Tetap kita berlakukan ketetapan Ramadan itu apa? Jan Nabi kita syahrun ja'alallahu siyamahu fardhah wa qiyama lailihi tatawu'an. Ini ketetapan Ramadan. Maka yang dua perkara yang disebut ini tidak boleh lepas dari kaum muslimin. Walaupun kedudukannya nanti untuk qiyamul lail itu sunnah atau wajib. Namun Ramadan yang terawih selama ini jangan ditinggalkan itu. Nah itu. Jadi pertama Ramadan siang harinya puasa. Syahrun ja'alallahu siyamahu fardhah. Kan ada juga usul nih, tapi usulnya aneh-aneh lah. Untuk meminta MUI bikin himbauan untuk umat Islam tidak puasa. Nah ini lucu ini. Nah, ternyata katanya dari Nasrani ya usul itu. Jadi ada yang protes, jangan ikut-ikutan agama orang dong. Itu nah itu pemikiran aneh. Karena dikatakannya imunitas menurun, padahal puasa itu meningkatkan imunitas. Puasa itu sehat, itu keyakinan kita. Nah, makanya tidak benar meninggalkannya, kecuali yang mereka memang terindikasi sakit, maridhan au ala safar. Ada di Quran benar kan? Kalau memang orang itu kena COVID, nah itu jangan berpuasa. Tidak apa-apa. Tapi karena sehat dibayar di bulan di luar Ramadan yang ketika dia sehat. Jadi tidak ada pray. Ramadan tidak ada pray, puasa. Kalau ternyata dia pasien dan sakit, berarti
boleh nggak puasa? Kalau nggak ada kaitannya, puasa. Nah ini, jadi puasa kita wajib. Sakit yang tak sembuh lagi, meninggal dia dengan hutang puasa Ramadan yang dia tinggalkan karena sakit tadi, bayar fidyah. Awal Ramadan sakit, di Ramadan pas habis PSBB mati. Kalau bayar lagi, maka berapa yang dia tinggalkan selama setengah bulan tadi itu bayar fidyah. Jadi tidak ada Ramadan itu untuk puasa, tidak ada. Jadi kita tetap puasa. Nah, pola makan kita yang harus diperhatikan dalam menjalani ibadah puasa di tengah serangan wabah COVID ini. Agak beda lah. Mungkin pian-pian yang mahir nih, puasa Senin Kamis, puasa Daud biasa sudah sahur cuman nih bismillahirrahmanirrahim, besokan langgar, nah sahurnya air putih biasa sudah. Itu kalau biasanya tolong robah ini dulu. Bujur kita biasa, tapi daya tahan nanti menurun. Jadi perlu juga suplemen. Nah, perlu dengan habatus sauda kah, dengan madu kah, ya, dengan rendaman air korma kah, kan? Nah itu bagus kita tambahkan itu. Jadi tidak semata-mata. Ada yang biasa puasa tuh hanya sahurnya air putih saja. Ada aja karena mahir sudah. Ada tapi apa makan itu. Apalagi dalam rangka diet kan untuk kebugaran tubuh tidak terlalu berat beban. Biasa sudah itu. Nah untuk Ramadan tahun ini pola itu supaya dirubah dengan cara nambah ya suplemen makanan yang bagus untuk ya kesehatan kita. Kita ingin segar juga dari ibadah kita, misalnya stay at home misalnya nih, menjadi mengaji aja. Itu ada viral juga kan himbauan yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Nah, Syekh Ali Jabir menghimbau sidin, ada di viral juga tuh. Pemerintah mau viralkan karena sesuai dengan program pemerintah. Dia ikut mengkampanyekan untuk stay at home. Saya, kata beliau, sejak ditetapkannya tanpa Jumatan, saya nggak Jumatan lagi. Pengajian saya tidak ada lagi, kecuali pakai online dan di rumah. Maka saya di rumah tetap ngaji. Kata beliau, saya ngaji sehari sekali khatam. Nah itu, jadi biar di rumah tapi tetap beribadah, lebih bebas kita, lebih kuat. Sementara selama ini mungkin nggak bisa khatam karena banyak kesibukan. Namun beliau katakan saya ngaji di rumah itu sehari di rumah sekali khatam. Subhanallah. Beliau katakan itu. Karena mungkin beliau kan Maharadau lah. Itu kan masa orang alim Maharadau gitu kan. Saya tidak mudik. Saya mudik kemana? Kata beliau, orang tua saya masih hidup di Madinah. Orang tua saya di Madinah. Jadi saya mungkin di Indonesia dalam rangka dakwah ini. Jadi tahun ini saya putuskan tidak pulang ke Madinah. Cuma sekarang saya ganti silaturahmi dengan orang tua, ya video call. Nah nyaman aja ini. Lewat WA bisa, lewat Zoom bisa, lewat peralatan teknologi hari ini. Jadi tidak mesti harus kumpul kalau dikhawatirkan itu tadi. Nah ini. Jadi di rumah ya leluasa ibadah. Nah kita juga alhamdulillah bersyukur kalau memang tahun ini seperti itu ya alhamdulillah. Pengalaman Ramadan yang dahulu ya sibuk kita kan, buka ada acara hingga berbuka kata tarawih. Nah jadi sampai kalau turun rumah tuh jam 5, pulang ke rumah tuh jam 11. Itu biasa kalau tahun-tahun biasa tuh kita lah. Imbah itu subuh habis sahur buka pulang. Bayangkan kalau bukanya hari bakti ya Pak. Jam berapa kalau turun itu? Nah, itu biasa sudah bagi kita biasa tarawih buka puasa itu di jalan untuk mendekati wilayah tarawih itu. Jadi gak ada mulai rumah atau di mana mendekati supaya tidak macet dan sebagainya. Itu dulu. Nah, alhamdulillah Ramadan tahun ini santai di rumah aja, nunggu puasa, buka puasa di rumah, nunggu tarawih di rumah, habis subuh di rumah. Jadi banyak yang mengaji aja. Nah itu aja kita harus ganti
Jadi kadang mesti harus kayak biasa, mungkin merubah pola kita. Ulun sebenarnya ingin menghentikan aktivitas Ramadan ini sejak tahun 2017. Ini ulun kemarin Ramadan di Mekah, jadi hendak di rumah aja gitu. Tapi kira awak jadwal tahunannya sudah langganan. Jadi 6 bulan, 3 bulan sebelumnya itu sudah kontrak peletaan. Awak dikosongkan oleh awak. Rupanya kabul hajat tahunnya 2020. Kawak pre. Padahal jadwal sudah full. Untuk 2020 nih. Nah itu sampai khutbah Idul Adha Idul Fitri itu sudah sampai 2021. Nah pada tahun mana nih Idul Fitri tahun nih? Akhir Idul Fitri kan kadang ada tahun lagi himbauannya sampai ke situ Pak. Keputusan dari Kemenak Pusat kecuali lesikon kalau TS corona nih bulan puasanya pertengahan kemungkinan iya, tapi kalau justru bertambah pasien terus nih selama Ramadan ini bisa kita ada di Idul Fitri tahun nih ada lagi sholat di lapangan. Nah ini nih terancam lagi itu, jadi bisa jadi waktu berubah lah. Nah jadi tahun ini begitu kondisinya. Jadi kita tetap tingkatkan. Jadi bukan berarti gara-gara tadi ada himbauan perai untuk masjid, lalu perai sama sekali itu sangat tidak benar. Jadi tetap kita melakukan itu. Misalnya membukakan puasa sekarang nggak ada, karena ada perkumpulan sebelum buka kita kumpul di masjid ya. Ada yang menyediakan konsumsi, kumpul-kumpul kita buatnya kumpul nunggu buka gitu. Nggak ada lagi tahun nih. Berdasarkan himbauan tersebut. Nah, padahal sekali membukakan di Al-Jihad itu berapa sih dengan tahun tadi? 18 juta lah tarik. Itu di masjid Al-Jihad di Sabila 12,5 juta atau 15 ya. Itu setiap hari. Bayangkan sebulan itu berapa habis? Tahun ini tidak ada itu. Jadi anggaran buka puasa tahun ini tidak ada. Tidak ada lagi. Nah terus gimana? Kita ingin membukakan? Mudah. Ganti polanya. Nah lihat kalau kita pernah Ramadan di Mekah. Ramadan di Mekah itu kan dari Mekah Madinah itu ulun lihat analisis setelah itu ada kepelingannya sudah. Ini tiang ini sampai tiang ini syekh apa nih berusaha ini itu syekh kok. Itu mereka itu membawa semua keluarga itu membagi makanan itu. Jadi ada kapelingannya sudah. Nah itu jadi masing-masing sudah punya kapelingan tiap syekh, tiap orang kaya di sana itu pengusaha apa sebagai apa mereka di sana itu. Ada mereka yang berkebun korma itu yang berapa ratusan hektar itu. Kalau panen itu berapa mereka hanya untuk puasa saja itu untuk membagikan itu berapa kebun, berapa pohon yang disediakan hanya untuk berbuka. Jadi itu sudah ada kapelingan. Nah terus orang-orang yang ada kapelingan kayak apa? Nah dibungkusinya Bian, korma itu, korma dibungkusinya. Karena pas kita tawaf, pas kita sa'i, nah itu dibaginya. Nah jadi kalau sa'i tawaf menjelang berbuka itu bawa antungan. Ibak tuan itu tekniknya itu kawat dibawa ulik oleh ke kampung itu pengenalan lah. Jadi kita jadi mereka kan dapat kapelingan nih membukakan di tengah tuh. Nah cara mereka berdiri di samping pesa'ian. Nah pas kita sa'i pulang balik itu ada menyulungi ambil buat ke kantongan itu aja. Jadi kita lihat kalau makan dari itu pas sampai berbuka kita duduk. Nah itu sudah disediakan. Kalau kita berbuka korma sebiji seekong, sepiring mah bubur lah. Kalau mereka seekong korma tuh sepiring, piring 7 sampai 10 biji isinya sepiring itu kan bisa buat anyang dua itu. Nah kita kan sebiji seorang kita sindok, tapi bubur bang kawannya. Nah jadi polanya kayak itu kita. Apa yang mau kita bukakan? Asal di sini? Nah bagi paket tadi. Nah biasa membukakan forma semua seorang. Bisa. Ada mesti harus mengundang kan? Nah itu. Nah lain pula polanya harus berapa dosin Indomel misalnya. Ya.
jemaah berapa orang nih? Nah bagi ulama kesan rumah labihan karena bulik di masih kayaknya sekali kusuk. Hari lain ada nota banyak duit pulang, nukar botol apa sebotol sirup marjan, abang hijau gitu kan. Bagi jadi polanya kayak itu. Insya Allah keberkahan Ramadan kita dapatkan juga. Kita mesti harus senang. Jadi mungkin ini akan merubah budaya kita. Karena itu kan budaya tuh. Buka bubur sabila aja. Nah itu sudah. Jadi bila di sabila itu bubur, ada awalnya sudah ada bubur sabila. Nang di mana tuh? Nang orangnya di pasar lama kah? Di Sungai Miai. Nah Sungai Miai itu anunya pabrik bubur sabila. Ya Allah lah. Nah ini tahun ini ada. Karena sudah budaya itu mengunjungkan istilah malah sudah ada istilah bubur sabila itu kan. Kalau dia jihad kada tetaplah, jadi polanya ada nasi, ada apa nanti macam-macam itu budaya perkembangan kita. Nah sekarang dengan corona ini mau berubah budaya lain yang mungkin perlu kita kembangkan untuk beramal itu tidak mesti harus membukakan dan mengumpulkan orang di masjid, tidak mesti. Sekarang polanya dengan berbagi itu pun juga jadi. Nah itu misalnya. Nah tetap jalan, tidak ada yang berubah. Nah, tidak ada yang berubah. Tarawih ya tarawih. Cuman mungkin tarawih sorangan ini agak poler dan lain. Ada biasa. Buktinya nih, kan zaman Nabi kayak itu kan. Zaman Nabi, sahabat zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar itu di rumah tarawihnya. Dan masjid 3 malam aja. Jadi mencontohkan, habis itu mereka pulang ke rumah sholat masing-masing. Zaman Sayyidina Umar sudah parah. Di sini mah dipulihkan kenapa beda rame masih di tanah nih? Akhirnya oleh Umar diinstruksikan pola tarawih dirubah budayanya dengan cara di masjid. Nah, semuanya datang masjid. Kita tarawih di masjid. Nah, jadi yang berlaku sampai hari ini itu budaya ketetapan Sayyidina Umar. Itu kalau zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada itu. Tidak ada Masjid Nabawi itu salat tarawih. Cuma 3 malam pertama zaman Nabi. Syariat tarawih itu. Nah, tapi mereka kalau udah tarawih di masjid, di rumah masing-masing. Wah, ada yang sampai jam 12, keluarga sana, ada yang sampai jam 11, ada yang sampai berlewat waktu tengah malam itu mereka. Kami sunyi orang tarawihan di rumah. Itu zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Zaman Umar, nah banyak penjalanan di tanah. Apa aja yang tarawih nih? Ayo jalan rumah kita dihaga sini. Kemudian membayang tetapan imam tarawih berlakulah sejak itu Masjid Nabawi tarawih. Tahun ini rupanya anak memulihkan kepada pola zaman Nabi. Nah itu. Jadi kita tetap pemahaman riwayat itu kita pahami. Jadi bukan dalam artian perai tarawih di masjid dulu, perai enggak, bukan begitu pemahamannya. Tetap kita kembali ke rumah. Nanti kalau kita mau isya di sini, bedanya kan isya ya sudah. Seperti biasa, berikan ke rumah. Nah, amalkan sejarah masing-masing. Nah, mungkin kita kata biasa nih, ya. Namanya orang hafalan, ada banyak banget. Ya banyak. Nah, itu kan, gitu lah. Masalahnya, nah jadi ayatnya tuh kalau ada hafal yang panjang-panjang, yang pendek. Buat ada masalah? Itu aja. Kuliah Allah. Cuma kan bukan tinggal rakaat ya, tadi kata-kata, tapi kalau 8 baru nggak ada anu menyatakan mudah aja kan. Kalau di belakang, Di belakang, saya kurang kayaknya. Nah itu, jadi ayatnya itu menambah rakaat itu kalau kita hafal 10 surat terakhir itu Al-Mutakasur kan, Al-Mutakasur, wal asri, wailul dalam terkaibat itu ila bi Quraisy ara'aital ladzi inna a'taina apa kuliah diriwayatkan misalnya ke idza ja'a Rasulullah kuliah kayaknya yang di witirnya. Nah itu kan yang aja sudah itu tentu kalau kita memang kada hafal. Kalau ada hafalan yang panjang-panjang bagus tes hafalan. Nah, surah Yasin, surah Al-Jumu'ah, surah Tabarak, wah kita baca tarawih, panjang. Sekarang kita kan yang panjang, hendak pendek, kan dengan surah kalau wajib.
Atau surah misalnya, ayo langsung Fatihah, rokok misalnya, ayo sudah. Kali mampal misalnya, artinya nyaman nih. Tapi jangan kada tarawih, gitu ya yang kita tekankan adalah. Nah, tapi kalau di sini tetap diselenggarakan dengan konteks tadi, jalur hijau masih ya, tidak masalah. Alhamdulillah. Ini seumpama kita kayak itu tadi lah berlaku kayak Banjarmasin PSBB Banjarmasin berlaku waktunya dari jam 19 karena tarawih dah, ada tarawih jam 19 jam 7 sampai jam 6. Jadi tarawih kada kawas, kuliah subuh kada kawas. Nah itu di Banjarmasin untuk ketetapannya berlaku sejak hari Kamis kalau ada salah, Jumat, Sabtu, awal Ramadan, Jumat berarti. Berlaku sudah di sana. Jadi kalau di Banjarmasin rata-rata sudah masjid sudah menyatakan dan sudah mengirim pesan dan ulun sudah mustabilo dah semua jadwal ada jadi di cancel semuanya ya sudah itu keadaannya. Jadi kita kada bapak untuk yang tinggal di Banjarmasin kita dukung karena mungkin itulah di antara usaha-usaha yang maksimal untuk melemahkan virus ini. Kalau daerah lain Allahu Akbar lah. Jadi sudah luar biasa dahsyatnya. Untuk Indonesia terakhir laporan dari sekitar 600-an yang mati sudah. 600-an ya, yang mati. Kalau di Amerika sudah hampir 15.000. 15.000 sudah ranking 1 di dunia. Amerika, China aja sudah di bawah Amerika yang tertinggi. Nah ini permasalahannya. Mudah-mudahan dengan upaya pemerintah ini dengan kita dukung bersama akan menekan perkembangan virus ini sehingga Indonesia khususnya dunia umumnya akan aman. Namun hikmah di balik itu juga ada tayangan ternyata bumi dalam bebersih diri bumi kita dengan virus ini alhamdulillah gas emisi berkurang, aktivitas perusahaan berkurang yang merusak bumi ini sehingga katanya lubang ozon pun menyempit dan tertutup. Nah itu katanya wallahu alam lah ini informasi orang juga kita nih. Nah jadi ada juga nih karena orang kurang beraktivitas sekarang semuanya stay at home sekarang nih. Nah itu sudah bisa. Nah sisa waktu kalau ada mau konfirmasi dengan problem kita hari ini boleh dengan pertanyaan G. Ini mengenai sholat Jumat ya. Kan di Masjid Syekh Arumi kan dia bakti juga kan Syekh Arumi. Syekh Arumi itu tiap Jumat memang sholat dan sholat Jumat. Tapi kalau memang ada masjid yang memang jalur hijau tapi tidak langsung sholat Jumat itu bagaimana satu penjelasan? Baik, mungkin ke hati-hatian mereka dengan himbauan itu. Jadi himbauan itu ada disikapi karena dia secara umum, ada secara khusus. Jadi karena itu secara umum, jadi mereka mengambil kaidah umum itu. Jadi tanggung jawabnya dari edaran yang umum itu. Artinya mereka kalau tidak melaksanakan karena ada himbauan secara umum, maka mereka tidak terbebani dalam artian meninggalkan karena ada kebijakan umum tadi. Nah itu, jadi ada naungannya masih. Jadi bukan karena tidak ada permasalahan. Jadi keumuman itu kan kehati-hatian sekiranya kita nggak bisa menganalisis yang gimana ngalih apa nih siapa yang datang nih, udah tahu kita. Nah itu siapa tahu ada orang datang semotoran misalnya kan singgah musafir nih kan, ternyata datang dari mana. Nah ini yang kita khawatirkan itu. Nah mereka yang tertinggi ikhtiyat atau kehati-hatiannya mereka lebih aman ikuti kebijakan secara umum tadi. Lalu kalau kaidah usulnya terus turun yang kaidah usul untuk itu ada dalam sebingkulnya kan. Kaidah usulnya itu jangan kita dari berpijak dari keputusan pemerintah tadi ada kaidah usulnya kan. Nah, jadi kaidah usulnya itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Hindarkan darurat, ya sesuatu yang darurat dan menyebabkan kebinasaan itu tinggal harus kita lebih kepada mengamankan. Nah, karena ini ngalih diduga ini. Jadi sudah artinya mereka itu lepas hukum karena ada sandaran. Jadi mereka ada alasan meninggalkannya nah.
Himbauannya mana? Kementerian Agama. Nah, itu. Bagi mereka yang berpikiran beda juga tidak masalah. Selama mereka bisa mengamankan, menjaga dari dan lebih yakin aman, bismillah. Forum itu dulu tiap anu terus. Gawe. Ini tiap Jumat selatan. Sama di Masjid Ulun kami gawi ya ada, namun tetap menjaga pesertanya dengan pengamanan polisi. Jadi polisi asalnya menegur kan, ya kami aja kepada kami, kalau memang ada orang lain tolong diamankan. Nah, maka amankan, alhamdulillah kita ya. Sebenarnya ada juga polisi berdua datang sana di Sulawesi itu ada juga datang. Tapi dijelaskan baik-baik bentuknya. Ya, insya Allah bagus saja. Kalau kita kami karena wilayah Menarap kami kan masih lebih jauh, jadi kami ada wani meninggalkan itu. Nah, tapi kalau sudah kayak dinyatakan pemerintah wilayah merah dan ternyata ya menurut info sudah ada di kampung kami itu satu kejadian, tapi masih ditutupi karena hanya aparat yang tahu, bukan sebagai masyarakat ada resah. Tapi ulun sebagai orang di sana lalu diberitahu tuh sudah ada warga kita yang positif di rumah sakit karena aktivitas beliau sehari-hari di pasar pedagang, mungkin kenanya di situ. Nah itu, tapi masyarakat umum ada tahu. Nah kalau itu ternyata kena bertambah misalnya kita ada wani juga nih. Nah mungkin kita menutup juga atau lainnya Jumatan. Kita seumpama kalau ada sudah, bila ada sudah satu itu kan bisa aja menyebar. Nah ini yang kita khawatirkan. Sementara masih aman hari ini. Jadi mereka yang tetap tidak melaksanakan dengan himbauan umum, jadi mereka masih ada dasar dengan kaidah menghindari apa namanya yang darurat itu lebih baik. Nah, jadi mereka langsung memutuskan itu. Nah ini ya yang bisa kita ambil. Namun bagi mereka yang tidak Jumat ya di rumah, berzuhur atau di musala. Nah di musala, jadi di musala berzuhur, di rumah berzuhur. Jadi tidak lepas juga, ya tetap bayar. Jadi bukan perayaan sembahyang Jumat. Nang Jumatan itu kalau iza nudiya li sholati yaumil Jum'ah, kalau dipanggil sembahyang Jumat ya Jumat. Tapi karena ada nama manggil, kurang ada azan, bukan Jumatan. Tetap kembali ke asal sembahyang zuhur. Nah itu. Demikian untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dengan atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.